Cafe di Samarinda, di komplek Vihara di Samarinda ini yang sangat besar. Dan Fortunate Cafe ini di dunia hanya ada dua, satu di Taiwan dan satu di sini. Tadi saya makan vegetarian di sini dan makanannya, iya, nyaman banget. Fotonya harus begini. Makanannya hebat. Saya di Samarinda sekarang ini. Saya berada di satu wihara yang besar sekali, masih baru, Wihara Buddha Maitreya. Dan saya bersama Pandita Pak Henry. Dan ini bukan baru pertama saya ke sini, Pak Henry ya. Waktu ini belum jadi, saya sudah ke sini. Ya. Waktu ada persoalan listrik yang berat, saya juga dihubungi. Dan wihara ini besar sekali. Di belakangnya ada bukit, di depannya ada ngarai, jadi secara Hong Shui luar biasa juga bagusnya. Dan yang lebih istimewa lagi, di komplek wihara ini ada restoran, namanya Fortunate Cafe. Ya. Saya baru makan siang tadi di sana dengan Pak Henry, dengan istri saya, dan dengan beberapa teman. Dan restorannya itu vegetarian. Ya, vegan Pak. Vegan, ya. Restoran vegan. Dan enaknya luar biasa. Ini tadi saya makan sate ini. Makan sate. Kalau saya nggak diberitahu bahwa ini vegan, saya nggak tahu kalau ini bukan kambing. Rasanya persis daging kambing dan lebih lembut lagi. Dan sausnya juga enak sekali. Dan ini tadi saya juga pesen, ini seperti Kentucky Fried Chicken. Tetapi rasanya enak banget. Dan pasti ini bukan ayam. Ya, Pak. Tetapi rasanya sudah nggak bisa dibedakan dengan ayam. Dan ini kentangnya ini, kalau ini sih memang kentang asli. Ya, tetapi yang meramu cara masak ini Pandita Henry sendiri. Dan ini nasinya. Dan di sana itu, apa namanya itu? Sambal matah. Sambal matah. Kalau kita lihat, istri saya sering bikin begini, ikan digoreng. Gak ada bedanya dengan ikan goreng yang disajikan di atas piring. Dan sambalnya sambal mata. Dan ini vegan. Semuanya vegan. Tadi menunya banyak sekali, semuanya vegan. Dan semuanya enak. Termasuk udangnya tadi. Udangnya itu kalau tidak diberitahu bahwa ini vegan, orang mengira itu udang. Dan Pandita Henry ini asli Samarinda. Sudah turun-temurun di Samarinda. Dan sebelum Maitreya di sini, di mana Pendeta Henry? Di Jalan Yosudarso Padahalan. Di Jalan Yosudarso ya, di kota Samarinda. Di sebuah gang yang kecil di tengah kota di Jalan Yosudarso. Dan sekarang masih ada di sana? Masih Padahalan. Jadi di Samarinda ada berapa? Ada dua Maitreya kita ya. Kalau seluruh Indonesia ada berapa Maitreya? Besar kecil jumlahnya lebih kurang ada 400-an ya. 400 Maitreya. Ya. Dan saya lihat ini bangunannya kokoh sekali. Dan saya pernah ke wihara mirip ini. Dan sama hebatnya, sama besarnya itu di Taiwan. Oh iya Pak. Dan memang itu juga Maitreya? Iya, itu pusat kami di sana Pak. Oh, pusatnya ya, di sana? Di Tanah Suci Omei. Oh, Tanah Suci Omai, di atas gunung. Ya, Pak. Ya, saya pernah ke sana dan satu malam tidur di sana. Kemudian paginya saya minta izin untuk senam dansa, dan karena waktu itu musim dingin, Pandita di sana menyilahkan saya untuk senamnya di dalam gedung saja, di bagian dari wihara itu. Nah, Pandita Henry, di Samarinda ini sudah berapa lama Buddha ada di Samarinda? Kalau kita melihat dari sejarah mazhab-mazhab yang ada di Samarinda sendiri khususnya, lebih kurang sudah hampir 45 tahun. Bahkan mungkin sudah ada yang hampir 50 tahun ya Pak, penyebarannya masuk ke Kalimantan Timur secara keseluruhan. Jadi ayahnya Pak Henry juga Buddhis, Buddha, ya. Kakeknya juga Ya, Buddha. Buddhis juga, jadi ya. memang sejak turun-temurun sudah Buddha. Ya.
Tapi waktu zaman Orde Baru kan nggak boleh ada wihara. Harusnya ada ya Pak. Ada juga. Ada Ya di Pak. Jalan Yosudarso itu. Ada Pak. Tahun 78 kita sudah mulai membangun wihara, mulai merintis hingga saat ini. Ya. Dan Pandita Henry ini lahir di Samarinda. Kalau nggak keliru pernah cerita lahirnya di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Betul Pak. Saya 4 bersaudara semua lahir di Rumah Sakit Aisyah. Kenapa waktu itu ibu Anda pilih melahirkan di Rumah Sakit Aisyah? Saya juga sempat tanya sama Mama, Oh. kenapa? Jadi Mama bilang deket rumah. Apalagi dulu kan Pak, sarana transportasi ada becak ya Pak ya. Nama orang hamil kata Mama jalannya waktu itu juga belum semulus sekarang. Kalau abang becaknya tak pandai kan bisa guling Pak. Jadi oleh ibu dari rumah dekatnya ke Rumah Sakit Aisyah. Dan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak. Dan semua juga sehat. Sehat semua Pak. Lahir selamat semua. Ibu masih ada? Masih ada Pak. Oh, Masih ada. usia berapa beliau? Ibu sekarang 78. 78, Ya, sehat. Sehat sekali Pak. Ya. Kalau papa masih ada? Papa sudah tiada. Oh. Ya. Meninggal di Samarinda? Di Samarinda. Terjatuh naik sepeda waktu itu. Karena papa memang hobi naik sepeda. Mungkin tekanannya waktu itu tiba-tiba naik, jatuh, Atau kepalanya turun. terbentur di trotoar di jalan pembangunan Oh, di Samarinda. di Samarinda. Kalau di Samarinda nih makam Tionghoa di mana? Sekarang ada 2 ya Pak. Yang satu di daerah Jalan Merdeka, Solong ya kita sebut. Yang satu lagi sekarang di Tanah Merah. Ya arah mau ke bandara ya Pak. Jadi Pandita Henry ini SD di Samarinda, SMP di ya. Samarinda, SMA di Juga di Samarinda, Samarinda. baru perguruan tingginya di Jakarta. STAB-nya di Jakarta. Di Ya. perguruan tinggi apa? STAB Maitreya Wira. Oh, itu semacam Sekolah Tinggi Sekolah Agama Tinggi Buddha. Agama Iya. Buddha. Dan sebelumnya sempat sekolah teologi dulu di Taiwan. Oh, Ya. berapa tahun di Taiwan? Sekitar lebih kurang kalau digabung semua, saya lebih kurang hampir 2 atau 3 tahun lah Pak. Oh, Jika 所以 digabung ya. 你会讲中文啊？ 应该可以吧？还没去台湾的时候已经会讲中文吗？会哦， ya. 你在家里你有机会讲中文？ Ya. 因为你的爸爸妈妈对讲中对讲中文。 Mama dan Papa. Jadi karena sekolahnya di Taiwan pasti bisa bahasa Mandarin. Dia bilang bisa, dan saya tanya apakah sebelum ke Taiwan memang sudah bisa. Ya memang sudah bisa karena di rumah punya kesempatan untuk bicara bahasa Mandarin. Nah, 4 bersaudara berapa orang yang jadi pandita Buddha? Cuma saya Pak. Dulu kenapa jadi pandita? Apakah orang tua yang minta atau sendiri? Saya sebenarnya kalau Pak Dahlan tanya awalnya, saya waktu itu sudah berkeluarga, lalu Sudah punya anak? istri saya sedang hamil, Oh. tua. Lalu secara tiba-tiba pimpinan mengatakan bahwa kamu dipanggil ke Taiwan, paspornya segera dikumpulkan, diurus visanya. Tidak diberitahu juga waktu itu bahwa saya akan diangkat jadi pandita. Lalu saya bertanya, kenapa mendadak ya saya harus ke Taiwan? Ya penting, cuma disampaikan begitu. Lalu setelah saya berangkat, saya masih belum tahu Pak, benar-benar saya belum tahu. Tapi waktu itu sudah jadi pengurus wihara yang di kota itu. Iya, sudah sudah. Pak, sudah. Jadi Hamin 6 Pak. Saya baru diberitahu benar-benar bahwa keberangkatan saya itu karena mau diangkat jadi pandita Buddha Maitreya. Wah, saya langsung Pak pikirannya udah kesana kemari. Karena awalnya berpikir ya lebih enjoy jadi pengusaha harusnya Pak ya. Ternyata ya memang setelah sampai di sana saya sempat minta paspor saya juga Pak. Saya bilang kalau bisa saya mau pulang aja, saya nggak mau jadi pandita. Ya, tapi sesepuh bilang sudahlah ini mungkin sudah jalan kamu, jalanin saja. Akhirnya ya saya jalanin Pak. Menurut mereka apa? Mengapa pilih Pak Henry? Waktu itu sesepuh cuma bilang nanti 10 tahun lagi kamu baru ngerti. Waktu itu saya kan 2002 Pak. Jadi 2002, sekarang udah lebih 10 tahun. ya 2012 Udah 20 saya baru tahun. ngerti pada saat itu kenapa sesepuh mengatakan 10 tahun lagi. Ternyata Kamu baru saya tahu. diserahkan tugas
mulai pematangan lahan ini sampai di 2012 itu benar-benar wihara ini kan topping off Pak. Di situ saya baru ngerti, oh ternyata mungkin ini yang dimaksud ya gitu. Jadi seandainya Pak Henry waktu itu nggak mau, belum tentu ada wihara ini. Saya nggak berani mengatakan itu Pak. Ya. Tapi yang pasti saya selalu mengatakan bahwa Tuhan punya rencana itu begitu luar biasa. Kadang mungkin kita memaknainya cuman jangka pendek, tapi kalau kita jalanin jangka panjang baru paham ya Pak. Karena waktu saya pulang dari Taiwan, begitu pulang saya cuma dikasih waktu 3 hari Pak. Supaya Saya tiba-tiba saja kehilangan semangat untuk berusaha. Jadi benar-benar kalau dihitung sejak saya jadi pandita, bulan ketiga itu saya boleh, kalau orang usaha mungkin sebutannya udah bangkrut ya Pak ya. Waktu itu usaha apa? Saya furniture Pak waktu itu. Furniture. Ekspor? Iya. Enggak Pak. Jualan biasa saja. Membuat sendiri ya, atau ada yang buat sendiri, ada yang dijual. Lalu akhirnya ya saya jalanin kehidupan sebagai seorang pandita. Saya benar-benar stop usaha semua. Saya full time di wihara. Saya mengabdikan hidup saya sepenuhnya untuk wihara. Nah, istri bisa terima? Awalnya susah terima Pak. Awalnya susah terima. Tapi saya coba yakinkan. Mungkin memang sudah jalannya harus seperti itu. Dan beliau dukung sampai hari ini. Istri dari mana? Asli di Samarinda. Samarinda juga? Ya. Nin Kuising? Oh, Sing Huang. Oh, Huang. Ya. Huang Sete Huang. Huang Sete Huang ya. Jadi saya tanya marganya apa? Marganya Huang. Huang kuning. Ya. Jadi berarti sudah marga Huang itu banyak sekali. Iya Pak. Ya, sehingga ini termasuk marga yang mayoritas termasuk di Indonesia. Nah, kalau ayah Anda dulu aktif di wihara juga? Tidak Pak. Ayah saya hanya sebagai seorang penganut Buddha, tapi tidak aktif. Ayah pengusaha? Ya, jaga toko. Ya. Toko apa? Toko mebel Pak. Ayah Ya, Anda? iya. Jadi kami temurun ya jualannya mebel. Kakek juga? Kakek dulu ya juga. Dulu ada sembako juga campur-campur ya. Terakhir fokusnya ke furniture. Nah, terus sekarang siapa yang meneruskan dagang furniture? Kakak sama adik. Dan mereka support lah. Ya. Berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Ada 2 kakak, 1 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan, adik laki-laki. Semuanya furniture? Enggak. Kalau kakak saya yang tertua kerja furniture, sama adik saya yang terkecil. Kalau kakak yang perempuan ikut suaminya. Oh iya, karena perempuan. Semuanya tinggal di Samarinda. Tinggal di Samarinda. Wah, ini asli Samarinda, pribumi Samarinda. Istri saya kalah. Karena istri saya umur berapa sudah pindah ke Surabaya. Ini turun temurun seumur hidup ada di Surabaya. Apa yang ngangeni dari Samarinda? Masyarakatnya, lalu lingkungannya juga ya, Pak Dahlan. Ya saya rasa mungkin di semua tempat harusnya sama sih Pak. Ya, jadi ya kembali lagi karena memang tugas saya di sini sehingga memang mengharuskan saya berada di kota ini, Pak Dahlan. Nah, mengenal wihara umur berapa? Saya mengenal wihara sejak SD kelas 5. Diajak orang tua? Diajak ibu ya. Oh, diajak ibu ya. Diajak sembahyang. Diajak sembahyang. Terus mulai jadi pengurus umur berapa? Mulai jadi pengurus waktu aktif usia SMA Pak. Oh iya, SMA sudah di bagian remajanya. Iya, di bagian generasi mudanya ya. Di generasi muda. Nah, sampai kira-kira para petinggi di Taiwan memilih Pak Henry, akhirnya dibocorkan nggak, kenapa? Saya sampai sekarang juga hanya meraba-raba saja Pak, ya mungkin ya memang jalan hidup saya kali Pak. Nggak berani terlalu bertanya Pak. Harus dalam Islam disebut tawadu. Ya, Pak. Jadi ya nggak usah banyak tanya lah, pokoknya harus diterima. Dijalani saja Pak. Nah, ini berapa lantai wihara? Ini semua sama basement 6 lantai Pak. Ini wihara 6 lantai. Iya. Dan berapa tahun membangun? Bangun lebih kurang 8 tahun. Sekali lagi ya tentu kami juga berterima kasih kepada Dahlan. Karena pada saat Pak Dahlan masih di Rut PLN, waktu itu saya
mencoba menghubungi dan memberanikan diri menyampaikan permohonan mengenai kelistrikan pada saat itu, dan bersyukur Ya, waktu itu sulit sekali. sulit listrik. sekali Pak, sulit sekali. Ya, karena fasilitas begini besar nggak ada listrik bagaimana? Iya. Ya. Dan wihara sebesar ini, Maitreya. Iya. Maitreya itu salah satu sekte dalam Buddha. Ada berapa? Yang Ada yang lebih besar dari ini? di Batam ada Pak. Di Oh, itu ya. yang besar sekali Ya, itu. di Itu Batam. Maitreya juga. Maitreya juga. Ya. Kalau nggak keliru di sana ada sampai ada perguruan tinggi. Betul, ada universitas universal, betul Pak. Universitas universal. Ya, Itu universitas umum kan? Umum, Bukan Pak, keagamaan. Bukan Pak, umum Pak. Ya. Kalau Universitas Buddha yang di Jakarta itu khusus Maitreya atau semua? Atau di semua Jakarta aliran kita Buddha? belum ada universitas Pak. Yang bukan universitas Di- apa? Yang Di ada STAB, dulu? STAB-nya sekarang Sekolah sudah tinggi? Ya, Sekolah Tinggi Agama Buddhanya sudah pindah ke Pekanbaru sekarang Pak. Yang di Jakarta Yang itu? di Jakarta udah pindah ke Pekanbaru, lalu di Medan juga ada, di Palembang juga ada, di Jakarta. Itu khusus untuk Maitreya. Iya. Jadi masing-masing aliran mempunyai sekolah tinggi sendiri-sendiri. Maksudnya kami ini kan Pak terbagi menjadi beberapa koordinator wilayah Pak. Jadi koordinator wilayahnya itu tergantung daripada kebijakan pimpinan mereka. Artinya kalau memungkinkan dengan sumber daya yang cukup, harusnya mulai terpikirkan oleh kami ini Pak, bahwa ke depan yang harus dikembangkan itu adalah tidak hanya sektor dari keagamaannya, melainkan juga sudah harus masuk ke pendidikan. Karena bagaimanapun itu juga penting untuk peningkatan sumber daya manusia Indonesia Pak. Jadi wihara terbesar Maitreya di Indonesia yang di Batam. Di Batam dan Medan ya Pak ya. Di Medan, saya belum Di pernah Cemara ke Asri Pak. sana. Di Cemara Asri. Di Medan saya pernah ke wihara yang tapi bukan Maitreya, juga Iya. besar sekali, Iya. 28 hektar. Dan kalau ini luasnya berapa hektar? Ini 1,3 hektar. 1,3 hektar, 6 lantai, banyak terbuat dari banyak marmer, yang megah sekali. Dan tadi saya lihat di belakangnya bukit, bagus banget. Dan apakah masih akan dikembangkan lagi wihara ini ke arah mana? Iya Pak, jadi kami juga tentu mohon doa restu dari semua pihak. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan di tahun 2023 kita akan mulai merapikan lahan di samping kanan gedung Mahavihara ini Pak. Mudah-mudahan Ini disebut Mahavihara ya. karena besar. Ya, karena statusnya Jadi ada Mahavihara. Ada Mahavihara, Vihara, ada Mahavihara. ada wihara. Ya. Jadi mudah-mudahan kita mulai pematangan lahan juga untuk pembangunan sekolah Maitreya Wira Samarinda. Itu sekolah keagamaan atau sekolah umum? Sekolah umum, Pak. Sekolah umum. Sekolah umum. Berencana tingkat apa? Dari PG, TK, SD, SMP sampai SMA. Pak, tahun berapa mau dilaksanakan? Ya mudah-mudahan lancar semua Pak. Mohon doa restu juga. Ya, Mohon dukungan Pak Dahlan juga. tahun depan. Mulai pematangan lahan Pak. Oh, mau Ya, depan. ya. Tadi waktu saya makan di restoran vegan Fortunate Cafe, saya lihat pelayan-pelayannya di sana mudah-mudah sekali, banyak senyum, tidak ada yang stres merasa gajinya kecil begitu. Kemudian saya tanya siapa, ternyata yang dua itu anaknya Pandita Hendri. Kenapa anaknya jadi pelayan di restoran tadi? Pertama saya mau bilang sama mereka juga sebenarnya ke Sama putra putri saya bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan hina, pekerjaan ini mulia. Kita juga bisa mendukung, mengedukasi siapapun untuk belajar hidup sehat dan meyakinkan mereka kan perlu waktu Pak ya, anak-anak milenial. Nah mudah-mudahan dengan mereka lebih kreatif lagi daripada generasi saya, generasi kami, malah bisa menciptakan banyak kader-kader, potensi-potensi yang Jadi baru. mereka nggak merasa malu menjadi pelayan restoran. Tidak, sama sekali tidak. Loh, gajinya berapa? Volunteer, Pak. Jadi Ya. itu anaknya saja, anak Pak Hendri saja yang volunteer atau kami semuanya? semua yang di Fortunate Cafe kami volunteer, Pak. Ya, Oh. kami relawan semua, Pak. Jadi seperti juga di wihara yang saya lihat di Taiwan, yang Iya, juga Pak. Maitreya, Iya. yang semuanya adalah
pelayan dalam pengertian betul-betul melayani. Iya. Tidak dapat gaji, gajinya Upahnya kebahagiaan, Pak. banyak karena itu senyum terus ya. Pak Henry ini jamnya itu juga ada ajaran itu ajaran agama atau ajaran apa? Ini arloji kebahagiaan, Pak. Arloji Iya, kebahagiaan. jadi 12 waktu ini semua menunjukkan makna hidup kita. Oh. Jadi pukul 12 itu bahagia, pukul 1 itu gembira. Ada tulisan ada Mandarinnya tulisannya. di situ. Ada tulisan Indonesia, ada tulisan Oh, Inggrisnya juga. ada tulisan Indonesianya. Ini namanya arloji kebahagiaan, Pak. Ya. Itu bisa dibeli di toko. Bisa, Pak. Oh. Bisa. Tersedia di minimarket. Di minimarket Ada, di wihara ada, ini. ada, Oh, jadi ini ada minimarket, ada restorannya. Ya. Pak, tadi ya restoran tadi betul ya, hanya ada 2 di dunia. Oh, enggak, Pak. Maksudnya untuk yang tadi di Fortunate Cafe. tulisan Fortunate Cafe-nya itu di Taiwan 1, di sini 1, Pak. Jadi Ya, di tapi Surabaya nggak ada. nggak ada yang tulisan seperti tadi yang Pak Dahlan lihat, tapi kalau untuk Fortunate Cafe secara keseluruhan sudah menyebar di banyak kota besar, Pak, di Indonesia. Itu franchise. Franchise, tapi franchise-nya itu adalah franchise nirlaba. Oh, franchise Ya. nirlaba. Karena ini semua keagamaan. Ya, dan Nah. totally semua pendapatan dari Fortunate Cafe sebenarnya juga murni dikembalikan ke wihara untuk dukungan operasional, pembayaran listrik dan sebagainya. Kayak kafe tadi, kokinya siapa? Artinya misalnya menu sate begini, kok bisa persis daging padahal ini bukan daging begitu. Siapa yang merumuskan ini? Ya, ada tim yang di dapur, Pak, yang mereka meracik, membuat sampai menemukan tekstur yang tepat untuk disajikan atau dihidangkan. Jadi satu produk vegan yang mau ditawarkan atau di launching disampaikan ke masyarakat, kami tester dulu, Pak. Jadi kalau sudah sampai cocok di lidah, boleh untuk kita persembahkan, baru kita berani sampaikan. Nggak boleh ngopi di kopi saja yang dari Taiwan itu, untuk resepnya diberikan di sini. Bisa, Pak, tapi kan untuk Fortunate Cafe sendiri masing-masing daerah harus menyajikan itu juga ikut dengan kearifan lokal setempat, Pak. Selera daerah. Ya. Jadi belum tentu cocok yang di Iya, Taiwan Pak. itu. Ya. Ini tadi saya lupa membawa ke sini singkong gorengnya. Iya. Aduh. Itu karena singkong Samarinda lebih enak atau resepnya yang lebih khusus? Salah satunya mungkin faktor singkong Samarinda juga, Pak. Kalau singkong seumur hidup saya yang paling enak itu saya makan itu dari Flores. Oh, iya, dari Pak. Ende dan sekitarnya. Tapi tadi tidak kalah juga. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, Pandita Henry anaknya berapa? 2. Tadi yang menjadi Iya, pelayan restoran iya. itu laki perempuan. Ya, Sekolah di Samarinda juga. sekolah di Samarinda. Kenapa nggak disekolahkan ke luar negeri? Ya, mungkin karena memang saya sama istri sudah berdiskusi, Pak, bahwa suatu hari kan tetap harus ada kaderisasi ya, Pak, ya, bahwa keberlangsungan dari wihara juga dan sebagainya, apalagi karena saya memiliki beban dan tanggung jawab moral yang tidak ringan ya, Pak. Nah, tentunya saya harus jadi contoh dulu, Pak. Saya harus jadi contoh agar supaya ke depan ada banyak anak-anak muda yang mau mendekati wihara, khususnya bagi umat Buddha sendiri ya, dan mereka berusaha juga untuk meyakinkan teman-teman seangkatannya lah bahwa generasi milenial ini kan memang pasti berbeda, Pak. Kalau mungkin kebanyakan orang tua maunya anaknya disekolahkan ya ke luar negeri setinggi-tingginya ya, tapi kalau kehidupan spiritualnya kosong kan ini juga akan menjadi satu tantangan ke depan, Pak. Di antara dua itu yang kelihatannya mau mengikuti jejak Pak Henry yang Nggak ada dua-duanya, Pak. Nggak ada, Pak. Tahu, Pak, bebannya tahu, mereka tahu. penuh pengabdian. Ya. Pak Henry ini sebetulnya karena prestasinya di Samarinda luar biasa, sebetulnya mau dipindah ke Jakarta, tapi Pak Gubernur di sini, ketua Persatuan
keagamaan di sini semua mempertahankan Pak Henry, sehingga Pak Henry ini boleh dikata sudah sangat mengakar di Samarinda ini. Dan Maitreya ini dulu pimpinan nasionalnya bukan Maitreya, artinya Maitreya ini masuk dalam Permabudi, Ya, perhimpunan masyarakat Buddha, Persatuan Umat Buddha Umat Indonesia. Buddha, yang itu ketua umumnya adalah pengusaha pemilik Samator, pabrik gas oksigen Ya. terbesar di Indonesia, yang meninggal karena COVID kemarin, teman baik saya. Dan sekarang diganti oleh pimpinan sementara Profesor Philip. Philip Kuncoro. Nah, tetapi kalau sekte Maitreya sendiri, pimpinan pusatnya yang di Indonesia ada Ya, di mana? ada di Jakarta juga, Pak. Jadi saat ini Mahasesepuh Citra Wira, beliau ada di Jakarta, Pak. Ya. Beliau aslinya dari Medan juga. Dibanding dengan aliran lain, Maitreya ini seberapa besar? Aliran Buddhis Ya, maksudnya, Pak? aliran dalam Buddhis ya. Ya mungkin kita seperti mazhab-mazhab yang lain juga lah harusnya, Pak. Ya, Ya, dia tidak mau bilang nomor 1, Tidak, tidak mau Pak. bilang nomor 2. Di Buddha ini terbiasa nggak? Misalnya dulu wihara ini Maitreya, kemudian pindah ke selain Maitreya, kemudian ada wihara yang bukan Maitreya, pindah ke Maitreya, itu terjadi nggak? bisa terjadi, Pak. Oh, bisa. Bisa. Ada yang seperti itu, Ada yang Pak. seperti Ada. itu. Itu umumnya karena berbeda keyakinan atau berbeda pimpinan? Kalau secara general kita melihat mereka mungkin merasa lebih kepada suasana. Lebih kepada kondisi dan sebagainya. Nah, sehingga bagi penganut agama Buddha, mereka merasa ada komunitasnya di mana mereka lebih mudah berinteraksi, ya mereka dekat kemana, kira-kira seperti itu, Pak. Pendeta Handri, mulai terpikir dari sebuah wihara yang sangat kecil di dalam gang, kemudian saya mau bangun Mahawihara, itu kapan mulai terpikirnya? Waktu awal sebenarnya kami dari Jalan Nahkoda yang kecil, di Jalan Nahkoda itu menyewa. itu menyewa? Menyewa awalnya, Pak. Awalnya kita menyewa, dan kalau saya dengar dari Ibu Mahapandita, kenapa beliau waktu pertama kali datang dari Rantau Parapat, ya dari Medan, lalu datang ke Samarinda, yang dicari pertama rumah itu rumah hantu, Pak, karena nggak ada orang mau sewa, Pak. Dan murah, Pak. Nah, jadi waktu itu kita Itu dapat, Mahapandita itu yang ya, mencari? Mahapandita, usianya 84 tahun. Sekarang 80 tahun 84 tinggal di tahun. wihara Tinggal ini. di wihara ini, Jadi itu Pak. tahun berapa dong beliau ke sini? Harusnya waktu beliau masih umur 30-an, Pak, ya. Wow. Usia Wow. muda sekali. Wow. Dan Wow. memang beliau memilih hidup tidak berumah tangga, hidup brahmacari, ya, Pak, ya, Oh, sebagai oke. seorang viharawati yang sangat senior, sangat kami hormati, ya, kami anggap sebagai guru kami, Ya, Mahapandita. ya, Ibu Mahapandita. Nah, jadi dari cerita beliau, awalnya di Jalan Nahkoda, lalu kami pindah ke Jalan Yosudarso, ada Gang 2, dulu orang taunya Gang Pandawa 5. Ya, Oh, Gang Pandawa 5. ya, Gang Pandawa 5. Kenapa ya disebut Pandawa 5? Karena waktu itu ada satu garam Pandawa 5. Oh, Ya, pabriknya di situ. di sana mungkin gudangnya, ya, Pak, ya. Oke. Jadi diberi nama Pandawa 5 waktu itu gangnya. Nah, lalu kemudian direnovasi. Nah, setelah renovasi berjalan lebih kurang hampir 6-7 tahun, kapasitas ruangannya sudah tidak mampu menampung. Kita dapat lahan di sini, hibah dari beberapa umat. Nah, dari beberapa umat menghibahkan itu awalnya gunung ini, Pak. Ya, gunung, kita lalu rapikan, kita pematangan lahan, baru kemudian dimulailah pembangunan. Nah, awalnya juga hanya 1 lantai, Pak, awalnya. Nah, tapi waktu kita berkumpul, saya ingat sekali waktu itu zamannya kepala kantor Kementerian Agamanya itu Bapak Farid Swajedi.
Oh, yang kemudian jadi yang kemudian wakil menjadi gubernur, Bapak Wakil Gubernur. sekarang jadi rektor Universitas Nahdlatul Ulama. Betul. Saya kenal beliau. Betul, betul. Nah, jadi oleh beliau waktu itu di pertemuan di Keuskupan Agung yang dekat sini, Dekat gubernuran itu. di sini Pak sekarang Pak, di seberangnya Budi Center Pak, di samping perumahan Citraland, pindah ya? ada Keuskupan Agung di sana, Katolik Center Pak, Katolik Center. Jadi waktu kami silaturahmi Natal, Pak Farid waktu itu kan masih kepala kantor Kementerian Agama. Beliau ngomong bahwa waktu ada pemancangan tiang pertama di sini, moga-moga pembangunannya jadi Budi Center. Wah, saya setelah beliau selesai pidato, saya datangin, Pak, nggak salah ya Pak, tadi ngomongnya Budi Center. Oh, nggak salah katanya gitu. Karena pada saat itu pemerintah kan sedang konsentrasi membangun sentra-sentra keagamaan Pak. Lalu saya bilang kalau gitu saya mesti rubah. Ya, rubah desainnya. Kami rubah desainnya. Lalu akhirnya diajukan, dijadikan Budi Center Provinsi Kaltim. Ternyata ada Dan hubungan ternyata tidak berselang lama, ya beliau jadi wakil gubernur. Ya. Nah di zaman beliaulah pembangunan sentra keagamaan mulai terlihat, hampir terjadi di Christian Center juga. Kami juga di Budi Center, bahkan Terus ada Islamic Center juga. Islamic Center, betul. Ya. Ya. Baik Pandita Henry, terima kasih. Ya, Pak. Tadi sudah makan vegan yang sangat enak. Kemudian saya bisa kembali ke Mahawihara ini. Terima kasih. Jadi Mahawihara ada berapa? Mahawihara ada 9 harusnya Pak. Oh, kalau banyak ya. Di Maitreya ya. Di Kalimantan Barat juga ada, di Kuburaya. Ya. Padahal waktu itu masih Menteri BUMN. Iya, saya ke sana. Ya, Ya, saya juga hadir di sana waktu itu. Oh, kita ketemu ya waktu Ya. itu. Ya. Ya. Baik, Pandita Henry, Ya, terima kasih. sama-sama, Sampai Pak. ketemu lagi. Ya, makasih Pak. Sampai ketemu. Tapi saya harus ingatkan bahwa ketika saya ke sini pertama, waktu itu waktu duhur, kemudian saya bertanya ke Pandita Henry, Pandita Henry, saya ini harus sholat duhur, boleh nggak sholat di wihara ini? Oh silakan, boleh. Malah Pandita Henry menyiapkan segala macamnya, sehingga saya pernah sholat di wihara ini, pernah juga sholat di kelenteng San Pokong di Semarang. Jadi hubungan kami dengan apakah yang Konghucu, apakah yang Buddha, yang Kristen, itu sudah sangat seperti bersaudara, sehingga boleh sembahyang di tempat peribadatan mereka juga. Terima kasih, Makasih. Pandita Henry. Makasih Pak Dahlan. Makasih.